Swastiastu. Keberadaan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendan, yang berdirinya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kendan. Keterkaitan itu karena Kerajaan Galuh adalah penerus Kerajaan Kendan, dan Kerajaan Kendan merupakan bentukan dari Kerajaan Tarumanegara. Raja pertama Kerajaan Galuh adalah Sang Wretikandayun, yang dinobatkan sebagai Raja Kendan tahun 612 Masehi, yang kemudian mendirikan pusat pemerintahan baru di Galuh. Selanjutnya diberi nama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu berada di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis sekarang. Raja Wretikandayun kemudian memerintah Kerajaan Galuh dari tahun 612 sampai dengan tahun 702 Masehi. Ketika Raja Wretikandayun dinobatkan menjadi Raja Galuh, Kerajaan Tarumanegara pada saat itu diperintah oleh Sri Maharaja Kretawarman, yang memerintah dari tahun 561 sampai dengan tahun 628 Masehi. Kedua kerajaan itu masih merupakan kerabat. Kerajaan Galuh pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Raja Wretikandayun menjadi Raja Galuh melewati 4 masa periode penggantian Raja Kerajaan Tarumanegara, yaitu dari masa Raja Sudawarman yang berkuasa dari tahun 628 sampai dengan tahun 639 Masehi. Masa Raja Hariwangsawarman yang berkuasa dari tahun 639 sampai dengan tahun 640 Masehi. Masa Nagajayawarman yang berkuasa dari tahun 640 sampai dengan tahun 666 Masehi. Dan masa Raja Lingawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai dengan tahun 669 Masehi. Raja Lingawarman kemudian diganti oleh Raja Tarusbawa. Raja Tarusbawa itulah yang kemudian mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda, dengan ibu kota di Pakuan, Bogor. Pada masa itulah Raja Wretikandayun mengirimkan surat kepada Raja Tarusbawa yang isinya Kerajaan Galuh ingin memisahkan diri dari Kerajaan Sunda, agar Galuh menjadi kerajaan yang setara. Raja Tarusbawa akhirnya mengabulkan permintaan Raja Wretikandayun, Raja Galuh. Akhirnya pada tahun 670 Masehi, Kerajaan Galuh menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, yang wilayahnya disepakati berada di sebelah timur, sedangkan Kerajaan Sunda berada di sebelah barat dengan batas wilayah Sungai Citarum. Hubungan Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda kemudian berjalan baik karena diikat oleh tali kekerabatan. Setelah 90 tahun berkuasa, Raja Wretikandayun kemudian diganti oleh putra ketiganya yang bernama Rahyang Mandiminyak. Ditunjuknya Rahyang Mandiminyak sebagai Raja Galuh karena putra pertama Raja Wretikandayun yang bernama Rahyang Sempakwaja memilih menjadi resi guru di Galunggung. Rahyang Sempakwaja memiliki istri bernama Nai Puahaji Rababu. Dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai putra bernama Demunawan dan Purbasora.
Kemudian putra Bretikandayun yang kedua bernama Rahyang Kidul yang memilih menjadi resi di Denu. Mandi Minyak kemudian memerintah kerajaan Galuh dari tahun 702 sampai dengan tahun 709. Pada masa pemerintahan Mandi Minyak, dalam acara penjamuan terjadi skandal antara Raja Mandi Minyak dengan kakak iparnya, Nai Puah Haji Rababu. Dari hubungan terlarang itu, lahirlah Sena atau Sang Salah. Kemudian dari istri Mandi Minyak yang bernama Parwati, yang merupakan putri dari Ratu Sima dan Raja Kertikeya Singa dari Kerajaan Kalingga, Mandi Minyak memiliki putri bernama Sanaha. Setelah dewasa, Sena dan Sanaha kemudian menikah. Dan dari hasil perkawinannya, mereka kemudian menurunkan putra bernama Rakyan Jamri atau dikenal dengan nama Sanjaya. Mandi Minyak kemudian diganti oleh Sena menjadi Raja Galuh yang berkuasa dari tahun 709 sampai dengan tahun 716 Masehi. Karena tahun 716 Masehi, tahta Sena direbut oleh saudara tirinya, Purbasora. Sena kemudian melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda. Raja Tarusbawa kemudian menjodohkan putra Sena yang bernama Sanjaya dengan cucu Raja Tarusbawa yang bernama Sekar Kencana. Dari hasil perkawinannya, Sanjaya menurunkan putra bernama Tamperan. Sanjaya kemudian dinobatkan menjadi Raja Sunda. Selanjutnya Sanjaya merebut kembali kekuasaan Galuh dari pamannya Purbasora. Awalnya Sanjaya tidak berniat menjadi Raja Galuh. Sanjaya melakukan penyerangan hanya untuk balas dendam saja. Sanjaya kemudian meminta kepada kakeknya Sempakwaja di Galunggung agar menjadikan Demunawan, adik Purbasora, menjadi Raja Galuh. Akan tetapi Sempakwaja menolaknya. Akhirnya Sanjaya kemudian mengambil hak untuk dinobatkan menjadi Raja Galuh. Pada periode itulah Kerajaan Galuh disebut dengan nama Kerajaan Sunda Galuh. Itulah cerita mengenai keberadaan Kerajaan Galuh. Cerita itu saya olah dari buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang disusun oleh Faisal Ardi Gustama. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghati